Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo, silakan duduk. Wah, senang nih bertemu dengan kalian. Ya, gimana keadaannya, sehat? Sehat. Ya, baik. Cuaca hujan ya, tapi mudah-mudahan nggak membuat semangat kita menjadi turun. Oke, anak-anak semua, sebelum saya mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah hati dan pikiran kami untuk bisa mengamalkan ilmu. Ya Allah, kami mohon kepadamu keberkahan dalam mengamalkan ilmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih sudah mau memimpin doa. Anak-anak semua, Ibu mau panggil nama kalian dulu satu-satu. Nah, sebenarnya kan kita sudah kenal nih di antara kita ya. Tapi tidak ada salahnya Ibu sebut nama. Ibu mau tahu nih sifat baik apa yang ada pada diri kalian masing-masing. Jadi Ibu akan panggil secara berurutan, secara abjad, dan silahkan kalian sebutkan sifat positif yang ada pada diri kalian. Ya, oke, dimulai dengan huruf A. Anggi, apa Anggi? Sifat A. positifnya? Asik, Bu. Asik. Wah, Anggi asik nih emang orangnya. Asik. Oke, sekarang Afdalul. Apa Afdal? Alim Bu. Alim. Oh, kayaknya benar ya. Dari profilnya Afdal ini alim orangnya. Terus A, B, C, D, F. Wah, Fatia. Fun and fantastic. Fantastik. Oke, fantastik berarti kamu penuh dengan energi kayaknya ya. Oke, terus F, G, Haura. Humble Bu. Humble. Wah, hangat nih orangnya nih. Penuh penerimaan terbuka ya. Gitu Haura sehari-harinya. Hah? Iya ya. Oke, F, G, H, I, J, K, M. Muhammad Nabil. Murah hati, Bu. Murah hati. Wah. Hati siapa? Kepada siapa hatimu dimurahkan? Ya. Oke, habis M yang belum. Sosa. Sopan Bu. Sopan. Tapi kayaknya emang sopan anaknya ya. Nggak gerasa gerusu. Oke. Baik, sudah dipanggil semua ya? Nah, kenapa Ibu sampaikan hal-hal yang atau sifat-sifat positif di diri kalian supaya itu menjadi motivasi juga ya, bagian dari kebaikan pada diri kalian. Jadi kembangkan sifat positifnya. Padahal di huruf kalian itu juga ada negatifnya ya. Misalnya A negatifnya apa gitu, F apa gitu ya. Tapi ini kembangkan yang positifnya. Baik, Ibu sudah panggil. Kemudian tahu nggak kalian sebenarnya kenapa Ibu panggil di kegiatan ini? Kira-kira? Belum? Oh gitu. Oke, bimbingan kelompok ya. Baik, memang sebenarnya seperti itu sih. Karena kita kelompok kecil, jadi Ibu panggil cuma sedikit orangnya. Bimbingan kelompok itu sebenarnya salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling. Jadi di bimbingan konseling itu ada yang namanya bimbingan klasikal, kemudian ada layanan konseling kelompok, dan salah satunya juga ini bimbingan kelompok. Jadi dalam kelompok kecil seperti ini. Jadi kalau klasikal itu di kelas rame-rame, ya. Jadi dengan adanya yang kelompok kecil seperti ini, mudah-mudahan ilmu atau pengetahuan yang akan disampaikan nanti itu bisa cepat nyantol di kepala, gitu ya. Dan ini masukinnya kok repot kali. Baik anak-anak semua. Saya, Guru BK Bu Eva, di kegiatan ini sebagai pemimpin kelompok.
Ya, kalian ini adalah anggota kelompoknya. Jadi harapan saya kalian itu aktif, jangan diam aja. Ya, ini kalau karena cuma berenam nih, kalau ada yang diam ketahuan terus nih. Nah, ya, siap ya? Siap. Aktif ya. Oke, terima kasih. Baik. Sebelum kita ke kegiatan inti, kita mau lakukan ice breaking dulu. Ini karena jam siang. Udah makan kan? Udah ya. Kalau udah makan berarti masih cas nih. Tapi kalau jam segini pasti kan cuaca dingin lagi, pasti ada ngantuknya. Ya. Oke, Fatia kamu ke depan lagi karena ini supaya ini Anggi juga ke depan lagi biar apa namanya permainannya juga seru. Baik, sekarang coba tunjukkan tangan kalian. Masih 10 ya? Masih 10. Ada yang lebih kurang? Nah, ya. Oke. Oh ya, maskernya dibuka dulu nih. Diturunkan aja dulu karena ini menyangkut tentang betul sudah. Menyangkut tentang nanti ada yang perlu kalian tunjukkan. Siap ya? Siap. Fokus ya. Kalau saya tunjuk dahi. Oke, masih ada semua dahinya di atas. Kok saya salah ininya? Oke, kalau telinga. Mana tadi Abdul udah ragu-ragu waktu itu telinga. Kalau kepala. Ayo, Aura. Aura kemana ini pikirannya? Kalau telinga. Oke, tapi lama-lama kayaknya udah fokus nih. Dahi. Oke. Mulut. Oke, kayaknya cukup dulu. Cukupkan dulu kita semua. Terima kasih anak-anak. Maskernya mulai dipakai kembali. Wah, saya udah putus. Ada nggak satu lagi tadi? Maskernya? Nggak ada. Nggak ada, oke. Tapi bisa ya. Baik, anak-anak semua. Ice breakingnya sudah selesai. Semoga dengan ice breaking ini kalian fokus ya. Pikiran jangan kemana-mana. Apalagi sekitar kita ini pemandangannya indah, tentu nanti kalian nggak fokus di sini, ya. Baik, siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Siap. Siap, oke. Baik. Nah, anak-anak semua, topik yang akan saya bawa pada hari ini yaitu cara jitu meningkatkan hasil belajar. Ya, kalian sudah terima rapor kan semester lalu? Sudah lihat nilainya? Sudah memuaskan? Tidak memuaskan? Oke, nggak apa-apa. Jadi kan itu pengalaman. Berarti di kelas 2 ini harus kalian tingkatkan, ya. Ini kan ibu lihat Afdal di buku catatan pribadinya mau jadi ustadz, ya kan? Cocok tadi dengan namanya Alim, tapi jadi ustadz yang katanya mau kuliah di kedokteran. Ini Haura mau masuk IPDN katanya gitu kan. Jadi ibu udah lihat catatannya. Anggi mau jadi akpol atau akmil, ya. Sosa mau di bidang teknik, Fatia artis katanya, ya. Kemudian Nabil, ini kamu apa Nabil? Kamu kosong kemarin tuh buku catatannya. Saya mau ikut bapak saya jadi pengusaha. Wah, jangan lupa ya aktifkan nanti. Amin, amin. Ini kan karena hari Jumat kan, mudah-mudahan kabulkan doanya ya. Amin. Nah, kalau cita-cita kalian seperti itu, tentu hasil belajar juga harus bagus. Cuman kan dalam kalian belajar itu pasti ada kesulitan yang kalian hadapi, ya kan? Tidak semulus yang kalian pikir masuk sekolah ini langsung bisa nanti ke perguruan tinggi favorit gitu. Dan kalau nggak belajar gimana mau lulus ke perguruan tinggi favorit? Ya tentu ada hambatannya. Nah, di antara kalian juga ada kawan-kawan juga merasakan seperti itu. Nggak bisa belajar, mikirin entah apa-apa gitu kan. Kemudian waktu juga kurang di sini karena banyak kegiatan. Nah, tentu itu bagian daripada kesulitan-kesulitan yang dalam kalian hadapi. Tapi sebelum ibu lanjutkan, ibu mau tanya nih sama kalian semua. Yang ibu sampaikan tadi ada kesulitan dalam belajar sehari-hari, kalian temukan nggak pada diri kalian? Ada ya? Ada. Boleh nggak ibu tahu apa kesulitannya? Siapa? Ayo, Sasa dulu, oke. Biasanya tuh Bu di kelas tuh pasti banyak yang sering nggak tidur, kayak gampang ngantuk gitu, walaupun masih pagi. Iya.
Itu umum terjadi lah di kelas. mungkin pagi-pagi makan kangkung. Katanya kangkung itu kan ada zat apa tuh namanya, zat mengantuknya ya. Betul? Coba nih benar-benar, masa nggak tahu? Oke ya. Berarti salah satunya ngantuk di kelas ya. Iya. Padahal pagi ya. Ini merepotkan kali ini. Padahal pagi. Oke, yang lain ada nggak yang kira-kira mendapat kesulitan? Orang. Mana kok ya kurangnya waktu istirahat, apalagi kita di pada bangsa ini kan banyak kali apa kegiatan, jadi waktu istirahat tuh kurang, jadi potensi gimana ya kesehatannya tuh kurang. Oke. Jadi Iya ya. Apalagi kalau stres ya, pemicunya dari asam lambung katanya ya. Ya, oke, yang lain? Siapa? Oke. Abdal. Mungkin kalau pengalaman sendiri pun Bu, sama gurunya gitu kurang nyaman sama pembelajarannya mungkin ya, kurang cocok gitu. Oke. Kenapa nih gurunya? Mungkin agak kurang nyaman belajarnya. Oke. Kira-kira kalau kamu belajar dengan guru tersebut, kamu nggak nyaman maksudnya gitu ya? Gurunya kenapa killer? Iya ya, oke, baik. Yang lain? Fatia? kalau Fatia biasa di kelas sama Bu Bara tuh sering ngerasa emosinya nggak terkendali, jadi kadang-kadang suka sedih sendiri, suka merasa tuh itu sering nangis pagi gara-gara kita tuh, apalagi kalau di sekolah kita abis sholat subuh tuh tidur lagi, jadi waktu bangun nggak fresh lagi, udah kebawa ngantuknya lagi gitu. Iya. Terus tidurnya jangan telat-telat kalau malam. Oh, ya. Oke, Anggi, ada apa? Saya punya saran Bu untuk Jikri. Oke, silakan. Kalau emang nggak nyaman sama gurunya, ya jalanin aja. Join aja ya. Karena kita bisa karena terbiasa. Terbiasa aja sama gurunya. Lambat laun nanti bakal Biasa. terbiasa ya. Oke, terima kasih nih buat saran-sarannya. Coba tadi yang dikasih saran, coba nanti dipraktikkan ya. Karena bisa jadi saran yang disampaikan itu manjur gitu. Baik. Nah anak-anak kita lanjutkan ya. Di depan kalian ini ada potongan kertas yang sudah saya siapkan. Nah, potongan kertas ini adalah berbagai kesulitan belajar dari diri sendiri. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi kita sulit dalam belajar itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Tapi karena sekarang kita waktunya sangat singkat, jadi kita membahas dulu faktor internal dari diri kita. Ya, nah, silakan diambil satu orang dua lembar kertas. Sudah dapat ya? Nah, silakan coba dibaca dulu masing-masing kertas yang sudah di tangan. Oke, coba dipahami. Nah, sudah ya? Silakan ditempelkan. Nah, Ibu sudah siapkan papan tulis yang sudah ada kolom-kolom. Jadi tinggal kalian pasangkan saja di kolom tersebut. Silakan, siapa yang ngomong dulu? Putra atau Putri? Yang dekat dulu, silakan. Potensi emosional itu. Kelihatannya hampir mirip-mirip gitu. Oke. Oke, Putri siap-siap. Oke, yang Putri boleh. Yang Putra silakan duduk kembali.
Baik, Sosa jangan duduk dulu. Nih, yang lain boleh duduk. Nah, kalian kan sudah menempel ya, nggak salah ya tempatnya? Oke, coba Sosa, kamu yang kira-kira ada nggak dari sisi dirimu yang sesuai mendapatkan kesulitan dalam belajar? Yang mana kira-kira? Kayaknya yang paling sering tuh yang manajemen belajar, Bu. Nah, coba dibaca apa? Jadi manajemen belajar tuh yang kesulitannya ada yang pertama kurang skala prioritas antara belajar, PR dan ekstrakurikuler, bermain sama rekreasi, sama satu lagi tuh kurang komitmen jadwal belajar. Oke, kamu merasakan seperti itu? Merasakan Bu. Oke, terima kasih. Silakan untuk Sosa. Kasih Bu. Ya, coba Nabil baca salah satu yang kira-kira mungkin ada dari diri kamu di situ. Yang mana? Saya Bu, saya lebih ke potensi minat hobi kesukaan. Nah, apa itu kesulitannya? Rendahnya minat terhadap beberapa materi pelajaran. Oke, kamu alami itu? Ya, Alami ya? Oke, siapa lagi yang mau? Anggi? Oke. Kalau saya potensi kecerdasan, Bu. Kecerdasan. Coba apa masalahnya? Rendahnya kecerdasan tinggi, motivasi rendah. Oke, kecerdasan tinggi, motivasi rendah. Ini kayaknya pengalaman Fatia juga tadi ya. Oke, lagi siapa yang mau baca? Orang? Potensi fisik atau fisiologi, kesehatan terganggu, kesegaran dan stamina menurun. Ya, ini juga tadi masalah kamu juga ya. Oke. Lain, Sosa udah. Coba Abdal. Satu lagi. Spiritual atau ibadah? Tidak. Tahu ya, tidak menjadi juga iman. Tapi alhamdulillah kalau begitu. Iya. Tapi mungkin sekali-kali juga gitu. Karena kan orang bilang iman itu naik turun ya. Mungkin belajar juga gitu. Sekali-kali motivasinya tinggi, sekali-kali rendah gitu ya. Tergantung situasi ya. Oke. Jadi anak-anak ini adalah yang dianalisis oleh para pakar belajar bahwa ternyata siswa atau peserta didik itu bisa mengalami kesulitan itu akibat beberapa aspek belajar ini. Ada potensi fisik, potensi kecerdasan, potensi bakat, itu memang harus dipikirkan oleh masing-masing pelajar. Itu berasal dari diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian termasuk daya juang nih. Baru dapat pelajaran kimia aja, misalnya gitu kan. Padahal gampang karena kata-kata kimianya itu mungkin yang bikin berat gitu ya, akhirnya blank gitu kan. Oke. Nah, gimana? Udah mengerti ya? Udah paham ya? Ada yang belum paham kira-kira? Tidak menggerakkan semua indrawi. Tidak menggerakkan semua indrawi. Indrawi kira-kira apa? Indra manusia itu apa aja? Oke, berarti kalau misalnya terjadi kesulitan dalam belajar, artinya apa yang sudah dimiliki oleh kita sebagai makhluk yang sempurna itu belum kita maksimalkan. Kadang lihat orang cacat, nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi menjadi perenang, ya pernah ya. Mereka nggak sempurna kan? Nah, kenapa kita makhluk sempurna ini ada tangan? Kan tadi tangannya ibu dilihat masih lengkap semua gitu kan? Karena kalau satu jari aja kurang, tentu kita nggak maksimal. Ya, jadi aura maksudnya tidak menggerakkan semua indrawi, belum memaksimalkan semua. Mungkin mata ini daripada pakai kacamata, gitu kan? Ternyata kita juga kalau pakai kacamata terhambat dalam membaca. Jelas ya? Oke, kayaknya ada nggak yang perlu kita diskusikan dari kesulitan ini? Masih ada? yang ini Bu, yang kurang kreatif dalam bertanya, menulis, dan menghafal itu. Oke, kayaknya itu nyinggung-nyinggung Abdal tadi ya. Kalau di situ kira-kira apa nak? Ada nggak saran dari kalian? Maksudnya apa itu? Oke, Sosa. Biasanya tuh siswa tuh bukan kurang kreatif dalam bertanya gitu kan. Biasanya masih kurang rasa percaya diri yaitu untuk bertanya. Nanti kalau misal saya bertanya, nanti gurunya bilang, pertanyaan kamu itu kan udah saya jelaskan yaitu. Jadi itu membuat mental si siswa juga tidak kreatif dalam bertanya lagi Bu. Iya,
kena mental langsung kan. Langsung diketawain nih sama kawan-kawan. Iya. Ya, tambah mental, kayaknya mentalnya dari gedung baru tuh langsung ke musola. Oke, ya jadi seperti itu Nabil. Kurang kreatif dalam bertanya berarti kita sebenarnya kalau memang gurunya seperti itu gitu kan, ya paling enggak kita harus punya strategi juga gitu. Kalau memang kita tidak paham, apa salahnya kita bertanya? Atau mungkin tidak berani bertanya sama gurunya, kira-kira bertanya kepada siapa? Ya, kalau lebih paham. Tapi kira-kira dikasih nggak jawabannya? Dikasih sama dia. Itu nih Nabil ragu-ragu jawabnya. Kamu pernah tanya nggak sama kawan? Pernah. Dikasih nggak jawabannya? Tergantung sama kawannya juga. Tergantung sama kawannya ya. Jadi kawannya kenapa kalau tergantung? Apa? Kadang ada yang baik hati berbagi jawaban, tapi terkadang ada juga yang kayak mungkin bukan ego sendiri tapi lebih kayak mikirin udah berusaha sendiri kenapa harus minta sama orang lain gitu. Wah, ada ya di antara kita begitu ya. Tapi gue harap kalian jangan seperti itu, ya. Karena al ilmu bila amalin, kasajarin bila samarin. Tahu nggak artinya? Tahu. Anggi coba. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tanpa buah. Jadi buah pohonnya mandul, ya. Nah itu, karena semakin kita berbagi ke orang lain, insya Allah ilmu itu akan berkembang dan pahalanya itu akan berlipat ganda. Ya, baik anak-anak semua. Nah, kalau kalian sudah memahami kesulitan dalam belajar dan kalian juga merasakannya ya, walaupun tidak semuanya, mau nggak ibu bagi pada kalian strategi cara meningkatkan hasil belajar? Mau ya. Jadi nanti insya Allah bisa kalian terapkan untuk peningkatan di ujian selanjutnya. Baik, ini udah disiapkan lagi kertas. Nah, ini supaya kalian nih nggak bosan nih kegiatan ini. Silakan dipilih kembali. Baik, sudah dapat semuanya? Sudah Bu. Ada kelebihan ya? Oh iya, kartunya 6 ya? Oke, yang dapat 2 nggak apa-apa. Sekarang silahkan kalian baca dulu. Yang dapat nomor 1 siapa? Oke, silakan Afdal. Siapkan buku-buku materi yang akan dipelajari dan dikumpulkan yang rapi di atas meja. Oke, silakan ditempel. Nomor 1 ya? Ya. Oke, Fatia dapat nomor berapa? Nomor 6, silakan. Apa tuh? Dibaca coba. Untuk pelajaran yang tidak menggunakan rumus, cobalah sambil bicara sendiri. Layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Hal itu untuk menguji berapa persen pemahamannya. Oke, silakan ditempel. Yang sudah dapat. Selanjutnya, Anggi dulu. Ya Bu. Anggi dapat 2? 2 Bu. 1 dulu. Yang nomor 7 Bu. Untuk pelajaran sains, upayakan tulis rumus tersebut di folio atau karton manila. Lalu tempelkan atau gantungkan pada meja belajar atau tempat yang mudah dilihat. Setelah berdiskusi pelajaran kepada guru. Oke, tunggu 1 dulu. Sosa dapat berapa? 2. Kalau Abda, udah tadi ya? Oh, yang lain dapat 2 semua ya? Ya Bu. Oke, baca aja. Catat hal-hal yang penting dan apabila belum mengerti bertanya pada guru. Oke, Aura? Nomor 4, pahami setiap alinya yang dipelajari. Oke, balik lagi. Ya Bu. Nomor 8 Bu. Kerjakan latihan soal-soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru. Oke, dah Anggi tempel. Karena ada 2 bacaannya. Aura, apa lagi? Nomor 2, mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk yang pertama dan yang seterusnya. Baik. Silakan tempel juga. Masih kita tunggu dulu kawannya. Coba. Baik, mana tadi ada 2 ya? Siapa yang dapat 2? Nabil? Nomor 10, upayakan kelompok belajar kecil yang solid. Oke, dah. Dapat 2-nya kan? Sosa?
Yang terakhir di sini bacalah buku pelajaran paling lama 20 menit. Baik, berarti udah semua ya? Iya. Nah, oke, terima kasih. Tadi kalian sudah membaca ya, ada 10 strategi. Sebenarnya setiap pakar itu juga memberikan strategi yang bervariasi, ya. Tapi secara umumnya ini adalah yang 10 ini. Jadi pakar-pakar itu juga untuk menuntaskan atau menghilangkan kesulitan tadi, mereka tidak hanya membuat seperti ini kesulitan, tapi juga memberi strateginya. Jadi bisa kita terapkan, gitu ya. Tapi strategi ini mungkin bagi kalian tidak semua perlu diterapkan. Jadi dipilih dulu, dicoba dulu. Tadi kan seperti misalnya pahami setiap alinea yang dipelajari. Nah, tentu itu harus fokus betul kita dengan pelajaran itu, dengan buku itu, ya kan? Jadi kalau pikiran kita ngambang kemana-mana, itu tentu kita nggak paham satu alinea pun. Seperti itu. Kemudian siapa tadi lagi? Bacalah buku pelajaran paling lama 20 menit per buku. Ya, kira-kira kalian sempat nggak? Satu hari itu berapa pelajaran? 3-4, tapi waktunya panjang ya, misalnya 3 jam matematika gitu ya. Nah, kalau misalnya 3-4 pelajaran, berarti 4 buku ya. Sempat dibaca semua nggak? Semalam nggak bisa? Abdul bisa? Nah, kayaknya nih Abdul, bagilah strateginya nih, gimana caranya? Mungkin jangan banyak lalai sama yang lain dulu. Yang buku-buku yang perlu juga, kalau ada yang susah-susah gitu. Oke. Baca-baca yang banyak, yang kalau ada waktu ya. Ya, berarti nggak perlu harus malam, ya, kalau ada waktu luang. Ya, biasanya kalian waktu luangnya jam berapa? Tapi dari jangan tidur. Baik, tapi coba nanti diterapkan ya, punya saran dari Abdal ya. Nah, di acara itu mana lagi nih yang kira-kira ada kalian lakukan? Tadi kan dapat 2 mungkin nggak sesuai. Ada nggak di situ? Nomor 8, apa tuh? Coba baca yang gede. Kerjakan latihan soal-soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru. Oke, Sosa ada melakukan? Ada buka bisa ada waktu luang. Oke. Nomor 10 juga upayakan kelompok belajar kecil yang setiap kita. Ya berarti ini bisa jadi ini ya, bisa jadi strategi ya. Kalian kan pasti punya kawan akrab gitu ya kan. Biasanya kalau kawan akrab pasti kemana-mana bareng gitu, ya. Mungkin itulah, nggak usah rame-rame, nggak usah sampai puluhan, bertiga, berempat. Oke. Lain coba. Yang biasa kalian lakukan mungkin antara 10 itu. Yang nomor 5, Nomor 5 apa tuh, Nabil? catat hal-hal yang penting dan apabila belum mengerti bertanyalah pada guru. Oke, berani mau tanya sama guru? Tergantung dengan gurunya juga. Tergantung sama gurunya ya. Tapi itu sebenarnya salah satu strategi yang harus kalian lakukan ya. Tahu nggak kenapa? Berarti bisa kak nih. Sebenarnya yang disampaikan tadi bertanya pada guru memang harus gitu. Kenapa tuh? Kita nggak tahu ya. Nah, coba siapa? Kenapa kita harus bertanya sebenarnya kepada guru? Karena dalam kelas itu kan posisi kita orang awam dan guru yang menjaga kita. Jadi memberikan ilmu kita, dia udah lebih tahu dari kita. Jadi kita sebetulnya harus kayak kita ini kalau kita emang nggak tahu jangan simpan sendiri. Bisa saja. Betul. Ya, lalu bertanya bisa juga. Ya. Tapi
Tapi memang kalau memang ada kawan yang paham seperti tadi, coba aja ya. Apalagi kalau ada tim yang solid itu diantaranya ada yang pinter, ada yang pinter biologi, pinter kimia, pinter matematika, kan saling berbagi ya. Baik anak-anak, waktu juga sudah habis nih ya, karena sudah dengar suara ngaji. Jadi saya mintakan salah satu dari kalian merangkum kegiatan kita hari ini dengan juga apakah media yang tadi saya tampilkan bisa menjadi hal yang menarik. Nah, siapa nih yang mau? Sasa? Oke. Jadi untuk medianya tuh menurut saya sangat menarik. Jadi bisa menimbulkan minat orang untuk membaca ini yang ilmu yang kita belajar hari ini. Terus untuk kesimpulan hari ini, materi kesulitan dalam belajar tuh menurut saya sangat berguna untuk kedepannya juga, untuk masa depan kita. Dimana kita juga dikasih strategi untuk meningkatkan hasil belajar. Oke, baik, Ibu juga mau memberikan kesan kepada kalian. Tadi di awal Ibu menyampaikan bahwa aktif dalam kegiatan ini supaya kita saling menanggapi, dan terbukti hari ini kalian memang aktif ya. Tapi pertemuan kita ini mungkin tidak cukup sampai di sini karena yang ini kan cuma internal nih. Ada dari eksternal kita belum bicarakan. Jadi siap nggak kalian Ibu undang kembali? Siap, Bu. Siap ya, siap ya. Oke, tapi sebelum kita berpisah, ini ada LKPD yang harus kalian isi. Ini LKPD ini namanya lembar kerja peserta didik, ya, supaya memberi feedback juga di antara kita, apakah kalian betul-betul sudah paham atau tidak. Tapi LKPD ini nanti dikerjakan setelah kegiatan ini selesai. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita sudah dibuka oleh Anggi dengan doa. Ada yang dari Putri mungkin mau menutup? Oke, Naura aja. Semoga apa yang telah kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi kami dan untuk hari ini dan ke depannya. Terima kasih untuk pertemuan kita sore hari ini. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.